Walam yarji' min dzalika bisyai'. Kemudian dia tewas di medan perang. Artinya kalau mujahid ini pulang selamat, nggak mati, walaupun cacat seumur hidup, beramal di 10 awal Dzulhijjah masih lebih utama. Maka tadi tolong 10 awal Dzulhijjah ini jangan disia-siakan. Berusahalah ya untuk mengamalkan semua amal soleh, semuanya yang bisa kita amalkan. Bicara sholat, tolong ditambah sholatnya. Yang biasanya sholat cuma 40 rakaat, tambah jadi 60 rakaat. 40 rakaat itu seperti apa? 17 wajib, 11 tahajud, 12 rawatib. Jadi berapa? 40. Yang biasa 40. Yang biasa 17 jadikan umpamanya 29. Kalau bisa tambah sholat malamnya. Itu berkaitan dengan sholat. Qur'annya juga dibenerin. Ini waktunya cuma 10 hari. Hanya 10 hari. Setelah itu lewat gitu. Jadi yang mau rekreasi, karena subhanallah sebagian orang malah memanfaatkan 10 awal Dzulhijjah karena kemarin libur ya, buat jalan-jalan ke sana kemari. Padahal ini hari-hari terindah sepanjang masa. Puasa, yang bisa puasa 9 hari, puasa 9 hari. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Idul Adha. Baik, yang sodakoh biasa sodakohnya 1 bulan 1 juta umpamanya. Untuk awal Dzulhijjah ini ganti 2 juta, tambahkan 3 juta, 10 juta. Ini kesempatan. Yang baca Quran tiap hari 1 juz, usahakan di 10 awal Dzulhijjah 1 hari 3 juz. Jadi 10 hari hatam Quran. Yang biasa marah-marah sama suaminya berhenti marah-marah sama suaminya. Termasuk yang perlu dilakukan di awal Dzulhijjah tadi, berbakti sama orang tua, yang perempuan berbakti sama suaminya, yang anak tadi berbakti sama orang tua ya, kemudian berbuat baik sama tetangga, punya rezeki bagi-bagi tetangga, apa saja amal soleh kerjain ya. Di antaranya adalah banyak bertakbir. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tentang takbir ini. Subhanallah. Kalau 10 awal Dzulhijjah itu berangkat ke pasar. Hanya untuk takbir. Dia takbir. Orang pasar ngelihat ada takbir ikut bertakbir. Karena kita itu pelupa. Manusia itu kalau sudah sibuk dengan HP-nya, kadang-kadang dipanggil sama orang tuanya nggak dengar. Dipanggil sama suaminya nggak dengar. Karena sedang sibuk dia. Maka perlu ada yang mengingatkan. Maka semoga kita bisa mengamalkan amalan tersebut tadi, yang bisa berangkat haji, berangkatlah haji. Buat ibu-ibu, Ana mau tanya sama ibu-ibu nih. Bapak-bapak nggak usah tanya ya. Karena ini kajian khusus buat ibu-ibu. Nah. Ana mau tanya buat ibu-ibu. Kalau suaminya mampu, apakah wajib suaminya memberangkatkan istrinya haji? Nah, dari mana wajib? Dari mana wajibnya itu? Yang mampu suaminya kan? Haji itu buat yang mampu. Kalau istrinya nggak mampu, ya suaminya yang berangkat haji kan? Haji itu buat yang mampu. Yang mampu siapa? Berarti yang berangkat haji siapa? Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah punya kewajiban untuk orang-orang itu berziarah
melakukan haji bagi yang mampu. Kalau yang mampu bapaknya, apa wajib bapaknya memberangkatkan anaknya? Bukan boleh, pertanyaan wajib apa enggak? Kalau suaminya mampu, apa wajib memberangkatkan istrinya? Kok boleh, pertanyaannya wajib apa enggak? Kok wajib dari mana gitu loh? Ana balik sekarang, kalau istrinya yang kaya, apakah wajib istrinya memberangkatkan suaminya? Enggak kan, maunya dia sendiri mereka itu. Enggak wajib. Makanya ibu-ibu itu kalau diberangkatkan suaminya haji, dalam kondisi punya uang, jangan mau. Bilang, aku mau bayar sendiri. Betul jamaah. Kalau enggak, pahalanya diborong siapa? Diborong suami. Diborong suaminya. Suaminya yang memberangkatkan. Ini kita bicara hukum wajib secara agama ya. Artinya wajib berangkat itu bagi yang mampu. Kalau enggak mampu enggak wajib. Tapi kalau suaminya mau memberangkatkan itu kebaikan dari suaminya. Makanya kadang-kadang ada istri yang mampu, dia mengatakan, "Bang, aku mau berangkat haji, aku sudah mampu." Suaminya belum mampu, ya udah istrinya berangkat. Mungkin berangkat sama orang tuanya, berangkat sama anaknya, ketika suaminya tidak mampu. Ini bicara kemampuan. Maka tadi usahakan yang diberangkatkan sama suaminya jangan terlalu senang. Kalau dia punya uang. Kalau dia punya uang. Dia mengatakan, "Enggak bang, aku mau jual emasku. Aku mau berangkat haji." Ini yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi yang terbaik. Baik. Hari ini kita akan bahas tentang masalah doa ya. Karena ana yakin semua yang ada di sini punya masalah. Coba yang nggak punya masalah angkat tangan. Yang nggak punya masalah, ibu-ibu yang nggak punya masalah angkat tangan coba. Nah, akan dikasih makanan double. Kayaknya semua punya masalah. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, tatkala kita punya masalah, kemana kita larikan? Sebagian kita itu merasa nggak mampu menghadapi masalah itu. Betul, kita itu nggak ada yang mampu menghadapi masalah. Tanpa dibantu sama Allah, nggak ada yang bisa. Makanya ingat panggilan azan saja, hayya 'alas shalah, kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan, nggak ada yang mampu mendorong kita, memudahkan bagi kita untuk sholat kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya saja banyak di antara kita ketika punya masalah itu lebih memilih sebab daripada yang menciptakan sebab itu. Oke, orang kepingin sembuh ke dokter. Betul, nggak salah. Tapi pertanyaannya, apakah dokter menyembuhkan? Tidak gitu loh. Kenapa kita kemudian bergantung sama dokter? Bergantungnya sama Allah, ke dokter hanya sebab. Artinya kita tidak mengantungkan kepada dokter. Mau dokter yang di Singapura, mau yang di Penang, atau yang dimanapun nggak ada. Kita berangkat berobat ke sana dalam rangka menempuh sebab. Tapi tetap hati kita bergantungnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita seorang istri yang soleha. Apakah semua perempuan yang hadir soleha di sini? Semua ngaku soleha aja. Ada sebuah cerita yang disebutkan dalam kitab Al-Mustaghithin Billah. Orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah. Ini cerita Abu Hassan Az-Ziyadi dalam kitab itu. Seorang suami ini cerita, aku itu kena satu masalah, ya, yang akhirnya banyak orang nagih utang sama aku. Sepertinya dia bangkrut, yang akhirnya orang-orang yang punya uang itu nagih utang itu ke rumahnya. Abu Hayyan ini, Abu Hassan Az-Ziyadi ini cerita sama istrinya.
Kita lihat bagaimana sikap istri yang soleh. Dia ngomong sama istrinya, aku ini lagi punya masalah. Dan biasanya laki-laki itu kalau punya masalah cerita. Kalau nggak punya masalah, ya enggak, dia nggak ingin membebani istrinya. Karena sudah tahu istrinya punya banyak masalah. Gitu. Akhirnya kata istrinya mengatakan, nasyadtukallah. Aku bersumpah minta kepadamu atas nama Allah, engkau jangan kemana-mana kecuali minta sama Allah. Jangan berharap kepada, istrinya mengatakan, wala tarju ahadan min khalqih. Jangan pernah berharap kepada satu pun dari makhluk Allah. Istrinya ngomong kayak gitu. Akhirnya dia lakukan. Dia berdoa, dia mohon sama Allah terus. Subhanallah. Tahu-tahu jamaah, ada seorang laki-laki yang datang kepada dia dari Khurasan. Kayaknya lewat Irak mungkin ya. Dari Khurasan, daerah Iran sana. Mau berangkat haji. Dia mau berangkat haji. Artinya berangkat ya di bulan, mungkin bulan Syawal ya, bulan Dzulqa'dah. Dia mau berangkat haji. Kemudian karena dia ngelihat Abu Hayyan ini orang soleh, Abu Hasan orang soleh, dia ngomong, aku mau titip uang sama engkau. Tapi nanti kalau aku mau pakai, aku akan ambil. Dia mengatakan, aku akan berangkat haji, pulang haji. Dia titip uang, pulang haji mau diambil. Karena takut uang itu ditaruh di rumah, mungkin nanti ada masalah, dia titipkan. Nanti pulang dari haji, aku ambil. Engkau mau pakai fadhol, tapi pulang haji, uangnya harus ada. Subhanallah, diambil ini uang jamaah. Tadi, ketika kita bergantung sama Allah, Allah akan gerakkan makhluknya untuk membantu kita. Diambil, nggak tahu orang ini kalau Abu Hasan punya masalah. Diambil tuh duit, akhirnya dia lunasin utang-utangnya. Paling tidak bisa bernafas selama musim haji. Kan orang ini pulang haji insya Allah masih lama dia gitu kan. Kemudian tahu-tahu orang itu datang nagih utangnya. Ketika nagih utangnya dia ngomong, mana uangku, kata dia, aku nggak bisa ngasih engkau sekarang, kata dia. Besok ya, biasa orang kalau punya utang itu selalu janji. Besok insya Allah aku lunasin. Kemana Abu Hasan? Ke istrinya lagi. Subhanallah ya. Ni'maz zaujatu salihah. Kalau punya istri salihah itu Masya Allah. Tenang suami itu. Dia datang ngomong sama istrinya, kondisinya seperti ini. Apa kata istrinya? Irji ilallah. Kembali engkau kepada Allah. Minta lagi sama Allah Azza wa Jalla. Falaysa yamliku kashfa hadzal karb anna ghairuhu. Enggak ada yang bisa menyelesaikan kesulitan kita kecuali Dia. Kita tuh kadang-kadang kalau punya masalah kita cari orang sudah. Oh mungkin fulan bisa bantu kita. Mungkin fulan bisa bantu kita. Kita cari itu. Allah terakhir. Kalau sudah nggak bisa baru. Ini sang istri mengatakan dari awal sudah ngasih tahu nggak ada yang bisa menyelesaikan masalahmu kecuali Allah. Dan betul coba. Apa kata Abu Hasan, faraja'tu atadarra ila Allah azza wa jalla fi tilka al-lailah. Malam hari itu aku doa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusannya, diangkat balaknya. Pokoknya semua doa dia panjatkan. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu usaha. Dia cerita, faraqibtu baghlagti fil ghalas. Aku naik keledai. Baghla itu bukan bighal ya. Bighal itu campuran kuda sama keledai. Aku naik di waktu ya subuh atau habis subuh. Dan aku nggak tahu mau kemana. Pokoknya jalan.
Kemudian aku nyebrang sungai menuju ke daerah namanya Maghram. Dan dia mengatakan, aku itu nggak tahu mau kemana. Pokoknya aku jalan aja sudah. Wastaqbalani rajulun rakib. Tahu-tahu ada orang naik kendaraan juga, jumpain aku. Orang ini ngomong, aku diutus untuk jumpain engkau, kata dia. Waman ba'athak, siapa yang ngutus engkau, kata dia. Kata dia, Dinar bin Abdullah. Dinar bin Abdullah namanya. Akhirnya karena diutus untuk jumpain Dinar, berangkatlah menjumpai Dinar. Ketika duduk ketemu sama Dinar ini, Ibn Abdullah, dia tanya, masalahmu apa gitu loh. Gimana kondisimu sekarang, kata dia. Fakultu lahu, katanya Abu Hasan mengatakan, loh aku yang mau tanya sama engkau. Kenapa engkau kirim orang agar aku jumpain engkau? Terus kenapa engkau tanya tentang urusanku gitu loh. Ada apa ini? Gitu. Kata Dinar bin Abdullah, manimtu hadhil lailah illa atani atin. Aku semalam setiap tidur ada orang yang datang sama aku. Mimpi, kata dia. Yaqulu Abu Sufyan az-Ziyadi. Abu Hasan atau Abu Sufyan az-Ziyadi. Ta'arraf khabarahu waqfihi ma'ahammahu. Dalam mimpiku ada yang mengatakan, engkau jumpain Abu Sufyan az-Ziyadi. Engkau cari kabar tentang dia dan engkau cukupin urusan dia. Bayangkan ya, Allah itu akan bikin sebab. Ini orang nggak tahu apa urusannya fulan ya. Istri cuma ngomong, kok nggak usah cerita siapa-siapa gitu loh. Cerita sama Allah gitu loh. Cerita aja sama Allah. Akhirnya baru Abu Sufyan atau Abu Hasan ini cerita. Masalahku seperti ini. Lalu Dinar bin Abdullah ngomong sama anak buahnya, datangkan 200.000 dirham. 20.000 dirham. 20.000 dirham itu kira-kira 2.000 dinar. 2.000 dinar itu 8 kilo seperempat. Enggak, 8 kilo setengah. Emas. Dikasih 8 kilo setengah emas. Kata dia, maka aku pulang. Ternyata dia berangkat tadi mau subuh, belum sholat subuh dia. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, aku sholat subuh. Yang nagih utang itu, aku kasih semua uangnya dia. Lunas masih ada sisanya. Dan alhamdulillah, aku cukupin keperluan keluargaku. Walhamdulillahi kasyaful karb. Segala puji bagi Allah yang menyingkap segala kesulitan. Jadi tolong kita itu kalau punya masalah, jangan kemana-mana. Kalaupun kita menempuh sebuah sebab, jangan sampai kita bergantung sama sebab itu. Kadang-kadang kita ngomong, oh aku kenal fulan, aku kenal fulana, aku tahu sama fulan, mungkin fulan bisa bantu, mungkin, yang pasti bisa bantu kita nggak datang. Kita datang ke yang mungkin bisa bantu, yang pasti bisa bantu siapa? Cuma Allah. Tuh fulan-fulan itu semuanya nggak akan bisa bantu kita kalau Allah katakan enggak. Sampai Nabi SAW mengatakan wa'lam. Annal ummata, ketahuilah, kalau seluruh umat manusia itu berkumpul bersatu padu ala ayyanfa'uka bisyai, dalam rangka memberikan manfaat kepadamu, nggak akan bisa ngasih manfaat kecuali Allah sudah menakdirkannya buat engkau. Tapi sebaliknya, kalau mereka berkumpul untuk membahayakan kita, jemaah, semuanya bersatu padu, nih sekarang ada 8 miliar manusia. Kalau 8 miliar manusia bersama presiden-presidennya, menteri-menterinya mau membahayakan kita. Kalau Allah katakan tidak, tidak.
Kok bisa kayak gitu? Memang lillahil amru min qabl wa min ba'd. Urusan ini semua milik Allah. Bicara doa, yang anak ingin kita itu kalau berdoa memohon kepada Allah, ya belajar juga tata cara berdoa, ada berdoa ya. Sampai ada seorang juga yang punya anak perempuan, setiap yang melamar itu selalu nggak jadi. Dilamar nggak jadi, dilamar nggak jadi, dilamar nggak jadi. Ya udahlah. Akhirnya bapak ibu itu ngomong, sudah, yuk malam ini kita berdoa minta sama Allah. Kata suaminya, aku akan doa dari habis isya sampai tengah malam. Aku akan baca la haula wala quwata illa billah. Nanti aku bangunkan engkau lanjutkan sampai subuh. Baca jemaah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Benar-benar pasrah sama Allah. Sampai tengah malam. Istrinya dibangunkan, ayo kau lanjutkan. Sampai subuh. Besoknya Allah kirimkan laki-laki melamar putrinya, nikah jemaah. Cuma kita itu setengah-setengah sama Allahnya. Lebih berat sama sebab. Sebab itu oke kita jalanin. Sebagian yang mau nikah mungkin anaknya belum nikah, kita jalanin sebabnya. Kita ngomong sama orang, anak punya putri ya. Kalau mungkin ada yang mau menikah, tafadhol. Anak-anak sudah waktunya menikah. Umpamanya seperti itu. Tapi jangan bergantung sama manusia gitu. Adapun doa yang jangan dilewatkan. Ada sebuah doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang suami yang cinta sama istrinya. Ibu-ibu pernah nggak dikasih doa sama suaminya? Nah, pernah nggak dikasih doa sama suaminya? Soalnya suaminya kadang-kadang kalau ngasih doa nggak diamalin sama istrinya. Jadi kadang-kala istri itu merasa suaminya bukan ustadz. Padahal kita tahu suami adalah pemimpin di rumah ya. Hendaklah diposisikan sebagai pemimpin. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Aisyah. Ini hadis riwayatkan Imam Ahmad ya. Ibnu Majah. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam. Ya Aisyah. Wahai Aisyah. Alaiki bijumalid du'ai wa jawami'i. Engkau kalau mau berdoa itu berdoalah dengan doa-doa yang global yang mencakup semuanya. Kita itu kan kepingin minta sedikit dapatnya banyak. Maka Nabi ngajarkan bagaimana engkau memohon kepada Allah, doanya itu pendek tapi semua kebaikan didapat. Dan ketika baca doa yang pendek yang merangkum semua keinginan kita, jangan sekali bacanya. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca terus. Kita minta sama Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Quli. Katakan wahai Aisyah, Allahumma. Kita memanggil nama Allah. Artinya Allahumma itu, ya Allah. Allahumma. Inni sesungguhnya aku as'aluka minal khairi kullihi. Aku memohon kepadamu. Kita tuh boleh doa pakai perantara boleh. Tawasul sama doanya orang soleh yang masih hidup. Kita telepon ibu kita, Bu, aku punya masalah Bu, doain ya. Boleh. Tapi kalau ibunya sudah meninggal dunia, nggak boleh. Di sini diajarkan minta langsung sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon
kepadamu. Allah tuh dengar kita 24 jam. Dimanapun kita berada, kapanpun kita meminta, kita panggil ya Allah, Allahumma, Allah dengar jemaah. Minta apa? As'aluka minal khairi kullihi. Aku memohon dari kebaikan semuanya. Kita kan kalau minta kebaikan, aku minta ini, minta ini, minta ini. Ini minta semuanya. Ajilihi wa ajilihi. Minta kebaikan yang segera dan yang nanti. Kalau bicara kebaikan itu kita nggak tahu. Ada kebaikan duniawi, ada kebaikan ukhrawi. Maka minta kebaikan semuanya jemaah. Kepingin suami yang soleh, anak-anak berbakti sama orang tuanya, tetangganya yang baik, usaha lancar, sholatnya khusyuk, baca Qur'annya, didawamkan, minta semua kebaikan pokoknya. Yang segera dan yang akan datang. Oke, sudah selesai itu. Lalu ditambah lagi. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang aku tahu dan yang aku nggak tahu. Pokoknya yang engkau tahu ya Allah. Aku nggak tahu itu baik buat aku, maka berikan kepada aku. Aku tahu, berikan kepada aku. Aku minta sama engkau ya Allah. Kemudian wa a'udzubika minasyarri kullihi. Ajilihi wa ajilihi. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Yang dekat dan yang akan datang. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Pokoknya berlindung dari semua keburukan. Keburukan hari ini, keburukan hari esok. Keburukan yang akan datang, keburukan 10 tahun lagi. Kita nggak tahu loh. Ada yang sekarang sehat 10 tahun lagi, stroke. Ada yang sekarang sehat 2 tahun lagi, kanker. Ada yang sekarang sehat 2 hari lagi. Allah kasih penyakit anti imun, autoimun. Ada banyak penyakit yang menimpa, kita nggak tahu loh. Penyakit terus ditemukan, maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari semua keburukan. Yang sekarang dan yang akan datang, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Taib. Kemudian dilanjutkan doanya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan yang pernah dipinta oleh hambamu dan nabimu. Nabi Muhammad SAW. Apa saja doa-doa Nabi aku minta juga kayak gitu. Enak baca doa ini jemaah. Karena tadi kita mungkin gak hafal dengan semua doa Nabi. Tapi kita minta sama Allah semua doa permintaan Nabi SAW aku minta. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku berlindung dari semua keburukan yang nabimu pernah berlindung dari. Apa saja keburukan itu pokoknya aku minta dilindungi. Seperti yang nabimu pernah meminta perlindungan kepadamu. Kemudian ditambah lagi. Jadi Allah itu senang kalau kita sering minta sama Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku meminta semua yang bisa mendekatkan ke surga. Jadi minta surga dan minta sebabnya. Baik itu ucapan atau perbuatan. Berikan kepada aku. Jadi bagaimana kita bisa beramal soleh, kita minta dengan doa ini. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal.
Dan aku meminta kepadamu perlindungan dari neraka. Dan apa saja yang mendekatkan ke neraka. Baik itu ucapan atau perbuatan. Jadi yang diminta itu bukan hanya urusan dunia, jemaah. Ya, boleh jadi yang ada dalam benak kita, kita takut dengan penyakit-penyakit itu. Kita khawatir dengan kondisi kita ke depan berkaitan dengan urusan ekonomi kadangkala. Banyak PHK sekarang. Kita takut dengan anak-anak kita, tapi ada ketakutan yang harus kita besarkan di hati kita, itu ketakutan kepada Allah dengan nerakanya. Kemudian yang terakhir, karena kita tahu doa itu pasti dikabulkan, tapi tidak selalu yang dipinta diberikan. Doa itu pasti diijabah, tapi tidak semua yang dipinta dikasih. Gimana tuh? Nah, ada yang mau jelasin? Tafadhali. Allah janji ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku jawab, kata Allah. Aku ijabah. Allah tuh janji. Jadi janji Allah itu benar. Semua yang berdoa Allah akan ijabah. Tapi tidak semua yang dipinta dikasih. Paham nggak paham? Ayo jelasin yang paham. Ada mic di situ? Ya, siapa yang mau jelasin? Naam, tafadhali. Orang itu kadang-kala merasa paham tapi tidak paham. Naam, silahkan. Tafadhali ya. Naam, silahkan. Siap. Iya. Jadi nggak dikabulkan. Loh, katanya Allah janji mau diijabah. Diganti. Ahsanti. Naam. Barakallahu fi. Jadi tidak semua yang dipinta itu dikasih. Tapi diijabah sama Allah. Dijabah dengan dikasih ganti tadi. Ini minta apa ibu-ibu biasanya? Minta sembuh dari penyakit. Minta sembuh dari penyakit. Tahu-tahu sampai mati penyakitnya tetap. Kita lihat loh, ada orang yang berdoa minta kesembuhan, tapi ternyata penyakitnya dibawa mati. Berarti dia kan nggak sembuh. Loh, terus gimana jawaban dari Allah? Jawaban Allah itu satu dari tiga hal. Yang dipinta dikasih, atau jawaban dari Allah itu diganti. Diganti dengan yang lebih baik tentunya. Boleh jadi ada musibah lebih besar yang akan menimpa dia. Allah palingkan dia dari musibah itu. Kita tahu-tahu di jalan hampir nabrak, nggak nabrak jemaah. Boleh jadi ini jawaban dari doa kita. Kita minta sesuatu, minta sembuh, tapi nggak dikasih sembuh, tapi diselamatkan dari bencana yang lainnya. Itu jawaban dari doa kita. Atau dikumpulin sama Allah. Setiap doa dikumpulin jawabannya itu sebagai amal soleh. Soalnya dia lebih butuh itu di hari kiamat daripada dikabulkan di dunia. Jadi lebih baik mana? Yang dikabulkan di dunia, apa yang dikumpulin di akhirat? Kita biasanya minta dua-duanya kalau bisa Ustaz, di dunia sama di akhirat. Makanya di doa terakhir ini, setelah kita minta semua kebaikan, berlindung dari semua keburukan, terakhir ditutup wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Aku minta ya Allah agar semua ketentuanmu
semua takdir yang engkau tetapkan buat aku baik buat aku. Baik. Karena tadi boleh jadi kan sesuatu yang kita tidak sukai. Tapi boleh jadi yang kita sukai itu buruk buat kita. Yang kita tidak sukai itu baik buat kita. Maka kita minta sama Allah apapun takdirnya jadikan itu baik buat aku ya Allah. Maka semoga kita bisa mengamalkan doa ini. Kapan dibacanya? Bebas. Tapi usahakan ketika membaca itu, membaca dengan menghayati maknanya. Karena Allah tidak mengabulkan doa kalau bersumber dari hati yang lalai. Kita baca tapi hati kita ke tempat lain. Maka tolong kalau minta itu benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh penghayatan. Barakallahu fiik. Itu hadis yang Nabi ajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha dan kita yakin ya. Aisyah mengamalkan dan memohon kepada Allah. Tapi ternyata Aisyah sampai mati enggak punya anak, jemaah. Aisyah itu sampai meninggal dunia enggak dikasih anak. Padahal suaminya adalah Rasulullah SAW. Bapaknya adalah Abu Bakar. Nanti kalau bicara doanya mustajab, ya mustajab lah doanya Nabi, doanya Abu Bakar, doanya Aisyah sendiri. Tapi Allah nggak kasih. Pasti dikasih ganti yang lebih baik. Sampai hari ini ada kira-kira 2000 hadis yang diriwayatkan dari Aisyah yang umat merasakan bagaimana berkahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Boleh jadi karena Aisyah nggak ngurus anak, ya nggak sibuk sama anak, akhirnya dia sibuk mengajarkan ilmu yang dia dapat dari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terus berbaik sangka sama Allah ketika yang engkau inginkan tidak dipenuhi tapi yakin diijabah sama Allah dengan dikasih ganti yang lebih baik. Tafadhol kalau ada pertanyaan, ana persilahkan. Khusus buat